jadi Bapak Ibu jangan anggap enteng. Kalau dulu Pak Asisten punya utang awaknya yang kurus memikirkan macam mana supaya bisa bayar utang. Maka nanti waktu memikirkan stres dia macam mana supaya bisa bayar utang. Kalau sekarang awak yang stres memikirkan macam mana kawan itu supaya bisa bayar utang. Waktu meminjam, sainggonya lagi. Aku tak tahu lagi, aku kakaknya lagi yang kuharapkan. Tak tahu lagi, aku tak berasap lagi pikir kakak dapurku. Macam mana lah adik kakak udah nggak ada lagi kerjanya begini-begini. Oh hebatnya lagi yang berharap pinjaman itu. Awak pula karena berkawan-kawan karena kasihan, awak kasih juga lah. Jadi teringatnya kapan aku balikkan dek, nantilah ke awal bulan menarik aku nanti, aku bayar leni kak katanya. Menarik katanya. Awak pun yakin lah karena ikut dia mentarian di wirid. Begitu masuk awal bulan, awak tunggu juga, nggak pernah ada datang dia. Dah awak WA masuk, begitu masuk centang biru lagi masih Pak, berarti dibaca, nggak dijawab. Pertengahan bulan awak WA lagi mengingatkan macam mana dek, udah ada duit yang kemarin kau pinjam, nggak lagi centang dua, tinggal centang satunya lagi, udah kena blokir nomor WA itu kan begitu, nggak lagi dibacanya lagi, nggak masuk pun lagi WA awak. Ya, pala 1 bulan kemudian awak tengok udah NMAX baru pula dia, utangnya tak dibayarnya tapi berkereta baru, kan datang setan awak, kiliknya kawan di dalam hati awak, ya kan, pinjam duit jago, begitu memulangkan payah dalam hati awak, kapan kau sekali lagi butuh sama aku, kau tengoklah kata kawan pun. Kadang kita begitu, 50 ribunya kurasa nggak nyapala terasa sama kawan tuh waktu ini 50 ribu bukan ada apa-apa, berondolannya saja pun berapa pikir kau katanya, berondolan kawan dihitung coba lah. Kalaupun seandainya tak ku bayar tak nyapala pengapa ini. Kadang yang jadi masalah, makanya Nabi mengingatkan Allah melaknat. Allah melaknat seseorang yang sudah punya rezeki bayar utang tapi tak dibayarnya utang. Oh bang, udah jatuh tempo bang, harusnya awal bulan ini kita bayar sama abang tuh bang. Alah, udah ada ditagihnya? Belum, memang, udahlah, usah pala katanya. Dia belum ada ditagihnya, usah pala katanya pula. Adanya duit mau membayarkannya itu, tapi karena belum ditagih, terakhir ditunda. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi kita pun yang namanya hutang bukan mesti yang besar-besar, yang kocik-kocik ini pun kalau memang tak diikhlaskan kawan, hati-hati juga kita Pak. Ya, contoh habis paket awak, habis paket pulsa, begitu habis paket pulsa awak, Telkomsel kan menyediakan itu Bu ya, menyediakan paket darurat. Ketiklah bintang 808 pagar, dibikinnya satu nomor 1 paket darurat, pincitlah nomor 1. Begitu bilangnya 12.000 paket darurat, setuju awak pilih setuju, masuklah paket darurat awak karena habis pulsa. Tapi itu kan yang namanya paket darurat sifatnya pinjaman, harus nanti begitu mengisi pulsa awak baru nanti langsung dipotong. Terakhir tak mengisi-ngisi pulsa awak. Iya, tak lagi mengisi pulsa dia, takut dia kena potong paket darurat, sampai mati waktu lupa dia membayar paket darurat. Jangan dianggap enteng ini Pak. Telkomselnya perusahaan besarnya nanya pada teringat dia itu Telkom apa utang awak 12.000. Jangan dibilang, mungkin Telkomselnya lupa tapi Allah tidak akan lupa. Sempat Telkomsel pula semua manusia di Indonesia ini pula paket darurat berapa juga itu, ya kan, kalinya ininya. Makanya jangan dianggap 12.000-nya utang pulsanya banyak pada mengapa itu. Jangan gara-gara itu terlambat awak masuk surga. Orang sudah bermasukan, awak belum lagi. Kenapa? Mencari siapa manajer pimpinan perusahaan Telkomsel waktu awak mengutang itu kan gawat itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, utang kepada manusia. Jadi
Jangan anggap enteng, kalau ada segera bayarkan, hati-hati ya terkait masalah hutang. Jadi Bapak Ibu, harta si mayit ketika dia meninggal, pertama selesaikan dulu fardu kifayahnya, ambil dari uang si mayit. Yang kedua, selesaikan semua hutang piutang. Hutang kepada Allah termasuk juga hutang kepada manusia. Selesaikan. Yang ketiga yang berkaitan dengan harta si mayit itu al-wasiyah, mengerjakan wasiat si mayit. Dan maksud wasiat di sini wasiat harta ya Pak. Karena kita terkadang dibilang wasiat yang terbayang di awak, ini apa wasiat tentang nasihat. Memang wasiat juga itu nanti meninggal ayo mak elok-elok kamu adik beradik yo, jangan begaduh-gaduh yo. Itu wasiat. Wasiat nasihat. Nanti meninggal ayah, sawit yang depan rumah kita ini jangan kamu jual, kata ayahnya. Kenapa? Karena bukan punya kita ini, katanya mulai kan. Wasiat juga itu, jangan kamu jual ini. Jadi Bapak jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang dimaksud di sini adalah wasiat berupa harta. Jadi boleh kita ya Bapak Ibu berwasiat terhadap harta kita. Syarat wasiat itu, jadi wasiat ini pun hukumnya berbagai macam. Di sini beliau mengatakan hukum wasiat itu pertama tustahab, sunnah. Siapa yang disunnahkan untuk berwasiat? Liman taraka malan katsira, yang punya harta banyak, ratusan hektar kelapa sawitnya, ya, banyaklah hartanya. Maka orang yang seperti ini disunnahkan untuk berwasiat. Ya, meninggal nanti ayah, ya, sekian untuk panti asuhan, sekian untuk masjid, sekian untuk pendidikan anak yatim, sekian. Itu wajib, sunnah. Kalau banyak kali hartanya. Yang kedua tukrah, makruh. Makruh ini artinya dibenci, ya, dikerjakan tak berdosa tapi ditinggalkan lebih berpahala. Siapa dia? Makruh dia untuk berwasiat li faqirin lahu warathatun fuqara. Miskin, orang miskin, ahli warisnya pun miskin. Hanya ada pala harta waktu rumah itulah tok rumahnya. Itu pun baru lunas setahun kemarin. Ya, apa yang ada sama dia becak lah. Dia pun susahnya, udahlah dia susah. Oh, ndak berwasiat pula dia. Anaknya pun yang miskin-miskin juga nya. Yang begini ini ndak usah pada berwasiat. Bukan pada berpahala dia berwasiat tuh justru makruh. Kenapa? Ketimbang dia mikirkan orang, baguslah yang ada itu untuk anak sama ahli warisnya. Tubahu, mubah. Siapa mereka? Li faqirin lahu warathatun aghnia. Miskin tapi anak-anaknya kaya. Ayahnya narik becaknya tapi anak-anaknya menjadi anaknya jadi pegawai, ada yang jadi ini. Oh, jadi anaknya tapi ayah omaknya ekonominya masih lemah. Yang begini ini boleh, ya. Kalaupun seandainya mau dikasihnya wasiat itu hartanya itu kepada orang boleh. Kenapa? Kalaupun taat, kalaupun sedikit untuk anaknya, karena anaknya sudah cukup. Kemudian tujabu, wajib. Kepada siapa wasiat ini wajib? Alaman alaihi haqqun bila bayyinatin aw amanatin bila ishhad. Ya. Kepada orang yang memang kaya, yang kemudian dia khawatir terhadap hartanya. Kaya raya dia, tapi ahli warisnya misalnya anaknya tak ada, atau umpama adanya anaknya tapi jogu kan begitu kan bermasalah. Anaknya bermasalah semua, nggak ada yang bisa terharap. Yang begini ini wajib dia memberikan wasiat. Wajib dia memberikan wasiat. Yang kelima tuhramu, haram bagi dia berwasiat, bukan pada berpahala. Ya, kepada siapa saja wasiat ini hukumnya haram. Pertama, Bapak Ibu, liwarisin, haram hukumnya memberikan wasiat kepada ahli waris, karena Allah, Nabi mengingatkan, innallaha qad a'ta kullu dzi haqqin haqqah fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris
maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi Bapak Ibu, termasuk yang Allah sangat perhatian terhadap sebuah hukum. Pertama, hukum pernikahan. Dijelaskan Allah, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Jelas disebutkan Allah siapa-siapa yang diharamkan untuk dinikahi. Kemudian termasuk yang Allah jelaskan secara rinci adalah masalah pembagian harta pusaka. Suami meninggal, istri dapat sekian, istri meninggal dapat sekian. Kalau anak yang meninggal, ayah dapat sekian, omak dapat sekian. Itu jelas disebutkan Allah dalam Al-Quran. Maka kata Nabi, Allah sudah sebutkan, Allah sudah jelaskan hak masing-masing ahli waris. Maka ahli waris tidak boleh lagi nerima wasiat, karena sudah ada bagiannya. Contoh, meninggal nanti ayah, harta waris ini nanti kamu bagi rata ya. Walaupun kamu ada laki-laki sama perempuan, ya, bagi rata. Nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, ratanya kamu sama-sama anak ayah. Bagi kamu secara rata ini ya, katanya. Boleh begini Bapak Ibu? Tak boleh. Ya. Jadi jangan dianggap ini kan harta aku, suka-suka aku lah. Oh Tuhan, bukan suka-suka awak. Ini harta milik Allah. Kita cuman punya hak dititipkan harta. Harta yang Allah titipkan ini, yang paling berhak mengaturnya itu adalah Allah. Jadi ikuti aturan Allah dalam pembagian harta. Walaupun anak awak laki-laki sama perempuan itu sama-sama anak kandung, tapi Allah sudah jelaskan, lizzakari mislu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Boleh nak kali jadi laki-laki itu Ustaz, katanya. Pala jadi laki-laki Bu. Ya. Sampai memang kejadian begitu juga. Diundang orang itulah, Ustaz datanglah Ustaz, udah rusuh kami ini pembagian ini katanya. Jadi begitu datang, situ 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Jadi begininya Bang Ustaz, ini adikku yang perempuan ini pingin orang tuh dibagi rata. Secara syariat kan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan, kata si abang yang mengundang aku lah pula. Betul aku bilang. Datang si adik perempuan ini dibilangnya lah memang. Tapi begininya Pak Ustaz, selama sakit ayah omak kami ini, semua kami anak perempuan yang mengurusnya. Sampai tata kalau tak saja pun orang itu di tempat tidur, maaf-maafnya buang air kecil, orang bahasanya aku yang mengurusnya, yang perempuan. Abang kami ini entah kemana ini, pala sekarang hendak pembagian dan muncul dia, kata kau. Ada begitu Bu. Ini pula lah yang menjadi masalah. Waktu sakit ayah omak ninda pala mau dia datang menengok-nengoknya. Kami yang perempuan mengurusnya ini biar tahu Ustaz. Ya. Tapi begitu hendak bertaka syariat Islam. Oh, memang begitulah memang ilmu awam. Ya kan? Kalau ada untungnya syariat Islam, kalau sudah tak ada untungnya tak cerita syariat Islam. Maka macam mana solusinya nih Pak Ustaz? Jadi kalau aku bilang pada saat itu beginilah Kak, yang namanya aturan Allah tak boleh ditukang-tukangi, tak boleh diakal-akali. Sami'na wa ata'na, dengar, patuh, kerjakan. Jadi caranya macam mana? Sekarang begini, hitung kakak sajalah kira-kira berapalah habis duit kakak dulu waktu mengurus ayah omak dia sakit. Memang kalau tinggal sama ayah omak, memang kocik-kociknya, tapi sering membelikan pempes, kan kocik, tapi hampir tiap hari membelikan pempesnya, menyucikan bajunya, pembantu. Ini hitung kakak sajalah. Kalaupun ada membeli obat bukan duit ayah omak, duit kakak terpakai, hitung. Kalau memang kakak mau dapat lebih, hitung. Berapa beli obat, berapa beli pempes, berapa. Kalau maupun kakak hitung kakak merawatnya itu, hitung kakak per hari berapa kakak merawatnya itu, aku bilang. 50.000, hitung 50.000. Berapa hari dia sakit? Kalikan 1 tahun, 365 hari. Kali limpul, hitung. Udah kakak hitung, berapa jumlahnya? Keluarkan dari harta ayah omak yang meninggal.
Udah, itulah bagian kakak. Kalaupun kakak hitung tadi kakak merawatnya itu, selebihnya tetap laki-laki dapat bagian 2 kali bagian perempuan. Jadi Ustaz boleh jadi bagi rata harta ini Ustaz? Ada syaratnya. Boleh bersyarat. Apa syaratnya? Umpama meninggallah ayah oma, tahu-tahu si abang ini udah baguslah rezekinya, jadi pengusaha, ya kalaupun pegawai golongannya udah tinggi, dah berlebih lah sama dia. Tahu-tahu adiknya yang perempuan agak congap-congap lah dibilangnya, ya laki tak tontu kerja, dia pun congap-congap. Terakhir dibilang abangnya, udahlah dek, begini sajalah, ini kan bagian abang 1M, ya udahlah kita bagi rata sajalah, berarti abang dapat 750, kau pun dapat 750, rata. Syarat bolehnya harta waris itu dibagi rata, pertama tahu dulu bagian masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang penting dalam ahli waris ini bukan pembagian harta duitnya yang dibagi, tahu dulu bagian masing-masing. Makanya sering saya sampaikan khutbah Jumat di pengajian, saya sampaikan nggak usah dulu cerita pembagian duitnya, tapi masing-masing tahu dulu. Maaf ibu, maaf. Terkadang meninggal suami, banyak begini nih, meninggal suami. Semasa hidup sama suami, orang tuh punya rumah besar, punya mobil, ladang misalnya kita bikinlah sampai 50 hektar. Begitu meninggal suaminya, si istri menguasai. Ini kan lakiku, akunya mencarinya bersama lakiku, kamu anak-anak hendaknya terima porsinya kamu. Terakhir, selama omaknya hidup, semua dikuasai sama emak. Semua hasil sawit sama dia. Walaupun ada anaknya dikasihnya upah-upah, mengambil buah apa segala macam. Rumah dia sama dia, mobil udah lama ditengoknya mobilnya, dijualnya, tak izin dia sama anaknya, dijualnya saja mobilnya, digantinya sama yang baru. Yang lama Innova digantinya sama apa? Sama Pajero. Enggak apalah izin dia, yang penting dia saja. Ini kan punya aku. Terakhir anak tak tahu, maaf istri menjuali. Lumayan kalau istri menjual, sempat kawin lagi dia, apa enggak rusuh. Dan banyak saya lihat pertikaian antara ayah tak bercakapan sama anak, anak tak bercakapan sama emak, belum lagi dibagi harta, kawin lagi waktu. Makanya sekarang kalau ada yang rencana niat kawin lagi, mana tahu duda sama janda, ya kan? Selesaikan dulu semua ahli waris ini, baru kawin lagi. Oh, ini kan yang rusuh, menikah wak laki-laki, ya kan, sama janda. Si anak ini kan udah berpikir, oh mak habislah golang omak aku sama dia, habislah surat tanahku nanti dikuasai sama omak tiri. Kan itu masalah. Tapi coba seandainya kumpulkan anak-anak, oh nak, ini ayah sampaikan sama kamu surat tanah ini, surat tanah rumah, surat tanah ladang, surat tanah semua, BPKB mobil ini, semua ini. Ini semualah harta yang ayah sama emak punya. Jadi macam mana kita bagi malam ini? Istri almarhumah omakmu, pertama dia dapat harta bersama, bagi dua dulu, 50-50. Kalau diduitkanlah semua ini dapatlah 10 miliar umpama, maka 5 miliar untuk suami, 5 miliar untuk istri. Itulah namanya harta bersama Wonogiri. Harta bersama adalah harta yang didapat setelah menikah. Ya, begitu menikah, sebelum menikah belum ada mobil waktu. Begitu menikah, walaupun istrinya tak kerja, di rumah saja menyasak, menyuci, menggosok, tidak kerja, itu saja kerjanya, tetap dia dapat separuh. Itulah dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah kumpulkan anak. Ini 5 miliar bagian ayah, 5 miliar bagian oma. Dari 5 miliar bagian oma, ayah masih dapat lagi 1/4. Karena kata Allah, apabila istri meninggal dan punya anak,
maka suami dapat 1/4. Ayah dapat 1/4 lagi dari 5 miliar. Berarti ayahnya dapat 5 miliar plus 1/4 dari 5 miliar. Yang lebihnya setelah dikurangi 5 miliar dari 1/4 itu namanya asobah, sisa ini untuk siapa? Untuk ahli waris. Ahli waris kalau sudah ada anak laki-laki sama anak perempuan. Ingat ya Bapak Ibu, nanti kata kuncinya, nanti panjang lagi kaji kita ini. Ya, sempat kujelaskan semua ini panjang waktu, kemudian agak muntah juga awak ini kan. Ya. Jadi kuncinya nanti kalau sudah ada anak laki-laki, ingat, kalau sudah ada anak waktu laki-laki, yang lain jangan berharap. Ya. Aku iparnya aku adiknya aku. Nah, ada cerita kalau sudah ada anak laki-laki. Karena posisi anak laki-laki menghijab, ya, menutup kesempatan yang lainnya untuk mendapat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih panjang lagi kaji kita, ini masih pertemuan pertama, ya. Nanti kita sambung lagi terkait masalah hal-hal yang berkaitan dengan harta daripada si mayit. Yang penting pertama, belajar kita ilmu waris, niatkan untuk menggapai sunnah Nabi, ilmu yang sering dilupakan dan yang pertama dicabut oleh Allah. Yang kedua, harta itu masih berkaitan kepada si mayit. Pertama, selesaikan fardu kifayah, selesaikan hutangnya kepada Allah, kepada manusia. Yang ketiga, selesaikan wasiatnya. Apa bentuk wasiat dan bagaimana selanjutnya? Insya Allah terkait wasiat akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira untuk pertemuan pertama ini sampai sini dulu. Nanti insya Allah ke depan, ya, ke depan kita kasih sesi tanya jawab. Siap-siapkan Bapak Ibu. Jadi kalau bisa nanti kita bentuknya Pak Indra kasus. Oh Pak Ustad, kami di keluarga kami meninggal sini, ada harta begini. Macam mana penyelesaiannya? Lebih kepada itu, ya. Tapi anaknya minimal ada papan tulis. Kalau bisa nanti, apalagi kalau pakai slide, ada lebih paten lagi. Wallahu alam. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.